Dulu dikenal dengan citra boros, kontroversial, bahkan terlibat skandal keuangan. Kini ia menjadi sosok tersadar. Bukan karena keinginannya, tetapi karena tekanan dari atas. Skandal, korupsi, kolusi, semuanya tenggelam di bawah euforia besar kemenangan Paris Saint-Germain yang akhirnya meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Di final yang tak disangka-sangka, PSG menggulung Inter Milan dengan skor telak 5-0. Sebuah sejarah baru tercipta di Allianz Arena, stadion yang dulu menjadi saksi pembantaian Dinamo Zagreb, kini jadi kuburan bagi Inter Milan. Bayangkan, sebuah final Liga Champions, tapi hanya satu tim yang bermain. Inter Milan seakan datang hanya untuk dipecundangi. Dengan hanya 2 tembakan ke arah gawang sepanjang 90 menit, publik pun bertanya, apa Inter sebenarnya datang untuk bertanding atau sekadar jadi korban? Para fans Il Bizzone pasti tak menduga tim mereka akan dihina sedalam ini. Sebagian bahkan berpendapat, lebih baik Inter WO saja setelah gol pertama PSG. Namun di balik pesta kemenangan PSG, ada bayang-bayang panjang. Nasser Al-Khelaifi, dulu dikenal dengan citra boros, kontroversial, bahkan terlibat skandal keuangan. Kini ia menjadi sosok tersadar. Bukan karena keinginannya, tetapi karena tekanan dari atas. Setelah menghamburkan lebih dari 33 triliun rupiah sejak menjabat dan diambang sanksi UEFA karena FFP, Qatar Investment Authority mulai muak. Kemenangan PSG musim ini bukan buah dari kesabaran, tapi lebih tepat disebut buah dari kesadaran paksa. Tanpa Messi, tanpa Neymar, tanpa Mbappe, tapi PSG justru menjadi lebih berbahaya. Rata-rata usia skuad PSG musim ini bahkan di bawah 24 tahun. Tak ada lagi pembelian gila-gilaan. Musim ini hanya 239 juta euro dikeluarkan, nyaris setengah dari musim sebelumnya. Dan pemain-pemain muda itu, mereka tampil layaknya gladiator haus darah. Semua berubah ketika satu nama datang, Luis Enrique. Bukan pelatih biasa, ia datang dengan filosofi, ide, dan rencana jelas. Tak peduli status pemain, bahkan Mbappe pun dilepas ke Real Madrid tanpa drama. Kenapa? Karena Enrique tahu apa yang ia bangun. Ia tak butuh bintang besar. Ia butuh pemain yang cocok dengan rencana besarnya. Dan lihat hasilnya sekarang. Desire Doué, Ousmane Dembele, Vicha Kvaratskhelia di depan. Vitinha, Fabian Ruiz, dan Javes di tengah. Tim ini bukan cuma bermain bola. Mereka menari di atas lapangan. Final di Munich bukan cuma soal trofi. Itu adalah pembuktian. Sebuah bendera PSG dibentangkan dengan gambar anak Enrique yang telah berpulang karena kanker tulang. Sebuah persembahan dari seorang ayah kepada anaknya dan dari para fans kepada pelatih yang memberi mereka harga diri kembali. Bahkan kanal Starting Story yang sering mengkritik PSG ikut angkat topi. Berkat Luis Enrique, kami kembali percaya bahwa PSG masihlah klub sepak bola. Kalau kamu juga salut dengan perubahan PSG, atau justru masih belum percaya mereka bisa bertahan musim depan, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Next Lineup. Karena di sini kita nggak cuma nonton bola, kita membaca kisah di balik lapangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Next Lineup, pamit.